Padahal kedua dokumen tersebut seharusnya terbit terlebih dahulu sebelum RBA terbit, karena dalam menyusun RBA 2020 mengacu kepada RSB. Bahwa benar Joni Jerat Plate telah memberikan arahan kebutuhan rencana dengan pembahasan 904 desa yang belum terlayani operator seluler sehingga belum mendapat sinyal internet. Oleh karena itu akan dilakukan kegiatan penyediaan internet pada tahun 2021 dengan expenditure atau CAPEX yang anggaran sebesar 19 triliun 500 miliar rupiah dengan kegiatan operating expenditure atau OPEX sebesar 15% dari nilai CAPEX. 2. Direncanakan pembangunan tahun 2020 sebanyak 639 site BTS 4G, tahun 2021 sebanyak 4.200 site BTS 4G, dan tahun 2022 sebanyak 3.065 site BTS 4G, sehingga total sebanyak 7.904 site BTS 4G. Dalam rapat tersebut, dari OPEX atau belanja operasional ke CAPEX atau belanja modal, bahwa benar Joni Jerat Plate telah menyetujui dan menandatangani usulan tambahan anggaran Kemkominfo tahun anggaran 2021 yang dibuat oleh terdakwa Anang Ahmad Latif sebesar 22,573 miliar yang ditujukan kepada Menteri Keuangan guna mendukung transformasi digital dan digitalisasi layanan publik. Bahwa benar terdakwa Anang Ahmad Latif telah mempersiapkan proses pengadaan barang dan jasa penyediaan BTS 4G ketika anggaran masih dalam pembahasan. Plate mengusulkan kebutuhan anggaran pembangunan BTS 4G 2021 sebanyak 4.200 site melalui surat ke Presiden RI nomor R506-M.Kominfo/PR.01/07/2020 tanggal 30 Juli 2020 perihal laporan percepatan transformasi digital nasional. Terdakwa Anang Ahmad Latif telah menunjuk konsultan pengadaan, konsultan teknis, konsultan hukum yang terafiliasi atau dikenalnya agar dapat mengontrol pekerjaan yang dilakukan oleh Pokja pengadaan BTS 4G, yakni dengan meminta Anji Hutagalung untuk bekerja sebagai konsultan pendamping pengadaan proyek BTS 4G, walaupun Anji Hutagalung tidak memiliki sertifikasi keahlian pengadaan barang dan jasa pemerintah. Bahwa benar terdakwa Anang Ahmad Latif telah memerintahkan Bambang Nugroho selaku Direktur Infrastruktur Bakti untuk menggunakan Yohan Suryanto selaku tenaga ahli untuk melakukan penyusunan kajian pendukung Last Mile Project 2021 pembangunan 7.904 BTS dengan mengeluarkan surat keputusan nomor 59 tahun 2020 tanggal 24 September 2020. Bahwa benar terdakwa Anang Ahmad Latif telah menetapkan syarat kepesertaan pengadaan BTS 4G pada tahap prakualifikasi antara lain: A. Konsorsium antara penyelenggara jaringan tetap tertutup dan teknologi owner, atau B. Penyelenggaraan jaringan tetap tertutup sebagai peserta tunggal dan bermitra dengan teknologi owner. C. Antar peserta tidak boleh memiliki afiliasi jika ketahuan salah satunya secara sukarela diminta mundur. D. Teknologi owner hanya boleh bermitra dengan salah satu peserta. Bahwa benar terdakwa Anang Ahmad Latif telah menetapkan 5 paket dalam pekerjaan pengadaan BTS 4G tahun 2021 hanya berdasarkan pembagian wilayah. Bahwa benar Muhammad Ammar Khairul Umam selaku Kepala Hudef UI telah menggunakan personil tenaga ahli antara lain: 1. Profesor Dr. Ing Kalamullah Ramli, 2. Yohan Suryanto, 3. Ketut Suesa, 4. Inyoman Sujana, 5. Dr. Ruki Harwayu, 6. Dr. Muhammad Salman, 7. Oske Rudianto, 8. AA Kompiang Karmana Putra, 9. Imade Sudrajat Jaya Diwangsa, 10.
Madewardani. Namun data personel tenaga ahli yang dilampirkan dalam surat perjanjian pekerjaan swaklola kajian teknis pendukung Last Mile Project 2021 tersebut hanya bersifat performa atau hanya pemenuhan formalitas administrasi belaka. Bahwa benar Galumbang Menak Simbang Juntak telah melakukan pertemuan dengan pihak-pihak calon penyedia BTS 4G sebelum dilakukan tahapan proses prakualifikasi proyek BTS 4G untuk permintaan komisi. Dr. Yohan Suryanto telah menyerahkan hasil pekerjaan sementara kajian teknis pendukung Last Mile Project 2021 kepada Elvano Haturangan pada tanggal 5 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Muhammad Qauril Umam mengenai hasil perhitungan owner estimate atau OE Last Mile yang memuat paket 1 Sumatera, Nusa Tenggara dan Kalimantan sebanyak 1.364 desa untuk capek 3,937,10 miliar, OPEC 1.212 miliar, total 5.149,85 miliar. Paket 2 Sulawesi dan Maluku sebanyak 1.336 desa. Paket 3 Papua Barat dan Papua bagian tengah barat sebanyak 1.795 desa. Paket 4 Papua bagian tengah utara sebanyak 1.819 desa. Paket 5 Papua bagian timur selatan sebanyak 1.590 desa dengan total anggaran 28 triliun 475 miliar 85 juta. Bahwa benar Elvano Haturangan selaku PPK telah menetapkan HPS berdasarkan hasil perhitungan owner estimate yang dibuat oleh Yohan Suryanto atas perintah terdakwa Anang Ahmad Latif tanpa melakukan survei harga pasar dan ditetapkan secara backdate atau tanggal mundur yang dibuat seolah-olah pada tanggal 5 Oktober 2020 namun kenyataannya ditetapkan pada tanggal 27 November 2020. Bahwa terdakwa Anang Ahmad Latif telah menetapkan kelompok kerja pemilihan proyek penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukungnya melalui surat keputusan KPA Bakti nomor 70 tahun 2020 tanggal 9 Oktober 2020 dengan susunan Pokja 1 Gumala Warman selaku ketua, Darin Aldiano selaku wakil ketua, Denny Tri Junaidi selaku anggota, Devi Tiarani Putri sebagai anggota, Seni Sri Damayanti selaku anggota, Desi Puspitasari selaku sekretariat, Nana Rudiana di sekretariat, Megawati Stanggang sekretariat, Wirdan Nur Hadi sekretariat. Bahwa benar terdakwa Anang Ahmad Latif telah memerintahkan Muhammad Feryandi Mirza untuk menemui pihak-pihak yang akan mengikuti proses pemilihan penyedia pekerjaan pengadaan BTS 4G sebelum tahap prakualifikasi. Bahwa benar Mukti Ali bersama-sama dengan Alfi Asman dan Bambang Iswanto telah melakukan markup atau menaikkan harga dalam penyusunan Bill of Quantity atau BOQ. Bahwa benar terdakwa Anang Ahmad Latif telah menetapkan peraturan Direktur Utama Baktit nomor 7 tahun 2020 tentang pedoman pengadaan barang dan jasa infrastruktur base transfer station atau BTS dan pendukungnya dalam rangka transformasi digital secara backdate atau ditanggali mundur tertanggal 28 September 2020 yang senyatanya baru ditetapkan pada bulan November 2020. Hal ini dilakukan guna melegitimasi persyaratan atau kriteria pemilihan pemenang pengadaan yang dibuat tanpa kajian yang memadai. Bahwa benar Dr. Yohan Suryanto selaku tenaga ahli Huda UI baru menyelesaikan kajian teknis pendukung Last Mile Project 2021 Bakti pada bulan Desember 2020, padahal proses prakualifikasi telah dilakukan sejak tanggal 16 Oktober 2020. Bahwa benar Dr. Yohan Suryanto selaku tenaga ahli Huda UI dalam melakukan penyusunan kajian teknis pendukung Last Mile Project 2021 yang di dalamnya berisikan owner estimate atau OE, penyusunannya diperoleh tanpa data pembanding serta tidak melalui. Bahwa benar
telah menetapkan dokumen data lokasi pembangunan di 7.904 lokasi tahun anggaran 2021-2024 secara backdate atau ditanggali mundur yang dibuat seolah-olah tanggal 5 Oktober 2020 berupa surat keputusan Direktur Bakti tentang penetapan lokasi sebanyak 7.904 site BTS 4G. Namun pada kenyataannya dokumen tersebut baru ada setelah pelaksanaan lelang dan kontrak pada bulan Mei 2021. Bahwa benar pihak Bakti telah melakukan pembayaran kepada HUDEF UI pada tanggal 28 Desember 2020 yang dilakukan dengan 2 tahap, antara lain nomor 783 garis miring kontraktual PPK .3 PPS PM 12 2020 sebesar 1.160.206.050 rupiah untuk pembayaran termin 1 dan nomor 784 sebanyak 619.766.700 rupiah untuk pembayaran termin kedua. Bahwa benar Dr. Yuan Suryanto telah menerima secara tidak sah uang pembayaran dari HUDEF UI sebanyak 400 juta rupiah sebagai pembayaran atas jasa konsultasi teknik. Tahap pelelangan. Bahwa benar terdakwa Anang Ahmad Latif telah memerintahkan Gumalar Warman untuk melakukan perubahan mekanisme pembayaran dari turnkey terima jadi menjadi sistem termin tanpa melalui kajian hukum pada tahap prakualifikasi. Bahwa benar terdakwa Anang telah memerintahkan Feryandi Mirza dan Gumalar Warman bahwa tahapan prakualifikasi dilakukan secara manual dan tidak menggunakan sistem pengadaan secara elektronik atau menggunakan aplikasi swasta yang digunakan oleh Bakti berupa sistem pengadaan yang disebut sistem aplikasi pengadaan SAP Ariba. Bahwa benar terdakwa Anang Ahmad Latif telah memerintahkan tim Pokja pemilihan agar tetap melanjutkan proses pemilihan penyedia ke tahap pemasukan dokumen penawaran meskipun peserta yang lulus pada tahap prakualifikasi paket 1 sampai dengan 5 kurang dari 3 peserta. Seharusnya Pokja pemilihan menyatakan bahwa prakualifikasi gagal dan melakukan prakualifikasi ulang. Bahwa benar tim Pokja mengetahui bahwa kemitraan Fiber Home, Telkom Infra dan MTD sebagai pemenang tender paket 1 yaitu dan paket 2 tidak memiliki teknologi atau bukan teknologi owner BTS 4G LTE sebagaimana yang terdapat dalam persyaratan prakualifikasi. Bahwa benar terdakwa Anang Ahmad Latif telah menetapkan pemenang hasil tender proyek penyediaan infrastruktur BTS dan infrastruktur pendukungnya pada tanggal 18 Januari 2021, yaitu kemitraan Fiber Home, Telkom Infra, MTD untuk paket 1 dan paket 2. Sedangkan untuk paket 3, 4, dan paket 5 dilakukan penawaran ulang. Bahwa benar terdakwa Anang Ahmad Latif telah menyetujui usulan pemenang lelang untuk paket 3, yaitu kemitraan Lintas Arta, Huawei, dan SEI, paket 4 dan paket 5, yaitu kemitraan infrastruktur bisnis sejahtera ZTE Indonesia pada tanggal 8 dan 10 Februari 2021. Tahap pekerjaan. Bahwa benar Joni Jerat Plate telah memerintahkan terdakwa Anang Ahmad Latif untuk bertemu dengan Muhammad Yusrizky Mulyawan guna membicarakan bisnis yang dapat dikerjasamakan dalam proyek BTS 4G. Kemudian terdakwa Anang Ahmad Latif bertemu dengan Irwan Hermawan dan menyampaikan kepada Irwan Hermawan bahwa terdakwa Anang Ahmad Latif menerima perintah dari Menteri Kominfo Joni Jerat Plate untuk pekerjaan power system BTS 4G Bakti meliputi baterai dan solar panel paket 1, 2, 3, 4, dan 5 agar diserahkan kepada grup bisnis Muhammad Yusrizky Mulyawan. Bahwa benar selanjutnya Muhammad Yusrizky Mulyawan telah meminta pekerjaan pengadaan power system meliputi baterai dan solar panel kepada penyedia pemenang infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 agar menggunakan perusahaan rekanan Bakti. Selanjutnya Muhammad Yusrizky Mulyawan merekomendasikan PT Excelsia Mitra Niaga Mandiri untuk pekerjaan paket 1 dan 2, PT Bintang Komunikasi Utama untuk pekerjaan paket 3, dan PT Indo Electric Instruments untuk pekerjaan paket 4 dan 5 dengan menemui semua pihak konsorsium pemenang, yaitu A. Deng Ming Song selaku Direktur Fiber Home yang mewakili konsorsium Fiber Home Telkom Infra Multi Transdata atau MTG untuk pengadaan paket 1 dan 2 bersama dengan Jamie Suciawan selaku Direktur Utama PT Sunshine Extensido selaku subkontraktor Fiber Home. B. Alfi Asman selaku Direktur PT Lintas Arta yang mewakili konsorsium Lintas Arta Huawei Surya Energi Indonesia untuk pengadaan paket 3. C. Makmur Jauri selaku Direktur Infrastruktur Bisnis Sejahtera atau IBS yang mewakili konsorsium IBS ZTE untuk pengadaan paket 4 dan 5. Bahwa benar Muhammad Yusrizky Mulyawan mendapatkan pekerjaan pengadaan power system meliputi baterai dan solar panel
yang dilaksanakan PT Excelsia Mitra Niaga Mandiri untuk pekerjaan paket 1 dan 2, PT Bintang Komunikasi Utama Indo Electric untuk pekerjaan paket 4 dan 5. Legislatif telah menandatangani 5 kontrak payung penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung dengan para perwakilan konsorsium sebagai penyedia pada tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan 26 Februari 2021 dengan rincian sebagai mana tertuang dalam surat tuntutan ini. Bahwa benar Elvano Hatoranang selaku pejabat pembuat komitmen atau PPK telah menandatangani kontrak pembelian dengan para penyedia kerjaan penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung dengan rincian sebagaimana tertuang dalam surat tuntutan ini, bahwa benar seluruh pekerjaan BTS 4G sampai dengan per 31 Maret 2022 masa akhir kontrak dari target 4.200 lokasi hanya tercapai sebanyak 1.112 lokasi BTS yang terselesaikan dan telah diterbitkan berita acara penerimaan hasil pekerjaan atau BAPHP. Namun dari pemeriksaan di lapangan diperoleh hasil bahwa terdapat 154 lokasi BTS yang tidak selesai seluruhnya, sehingga hanya sebanyak 958 lokasi BTS yang benar-benar telah selesai dikerjakan. Bahwa benar pelaksanaan penyediaan infrastruktur BTS dan infrastruktur pendukungnya paket 1, 2, 3, 4, dan 5 yang dilakukan oleh para konsorsium paket 1, 2, 3, 4, dan 5 dengan mengalihkan sebagian besar lingkup pekerjaan kepada subkontraktor. Senyatanya oleh para subkontraktor tersebut telah dialihkan kembali pekerjaannya kepada perusahaan lain atau subkontraktor lagi yang terinci dalam surat tuntutan ini. Bahwa benar Yohan Suryanto selain bertindak sebagai tenaga ahli yang menyusun kajian teknis pendukung Last Mile Project 2021, pada kenyataannya juga menjabat sebagai Direktur PT Rambinet Digital Network selaku subkontraktor melalui konsorsium PT IBS Transceiver atau BTS 4G bahwa benar dalam pelaksanaan pekerjaan BTS 4G sampai dengan yang tidak terselesaikan sampai 2021 dan akan dilanjutkan pada tahun anggaran 2022 dan telah membayar 100% pekerjaan pembangunan BTS 4G dengan meminta jaminan garansi kepada konsorsium penyedia barang. Bahwa benar pekerjaan pembangunan BTS 4G sampai dengan 31 Maret 2022 hanya mampu menyelesaikan 1.112 site yang telah dilakukan BAPHP dari target 4.200 site, dan pihak konsorsium selaku penyedia barang telah mengembalikan uang atas pekerjaan yang tidak selesai tersebut sebesar 1.691.491.937.100 rupiah, dan atas perintah terdakwa Anang Ahmad Latif, pihak konsorsium penyedia barang dikenakan denda sebesar 87.599.995.362 rupiah yang terhitung secara tidak benar karena seharusnya denda yang dibebankan adalah sebesar 346.327.769. Ulangi, 346.327.769.110 rupiah, sehingga terdapat pengembalian oleh masing-masing konsorsium atau kemitraan sejumlah total 1.491.491.937.100 rupiah dengan perincian antara lain yaitu sebagai berikut. 1. Kemitraan Fiber Home Telkom Infra MTD telah mengembalikan sejumlah 451.581.276.041 rupiah. Konsorsium Lintas Arta Huawei SEI telah mengembalikan sejumlah 192.949.778.908 rupiah. Konsorsium IBS ZTE Indonesia telah mengembalikan sejumlah 1.035.662.508.906 rupiah aliran uang kepada pihak terkait. Bahwa benar selama pelaksanaan pembangunan
BTS 4G dalam kurun waktu 2021-2022 terdapat beberapa dana atau uang yang dikumpulkan melalui Iwan Hermawan dan Windy Purnama yang diambil atau diperoleh dari pihak-pihak yang terlibat dan terkait pelaksanaan pembangunan tower BTS 4G, baik dengan alisan komitmen fee, uang terima kasih, bantuan ataupun dana untuk koordinasi, dengan perincian sebagai berikut. A. Pada kurun waktu 2021 sampai dengan 2022, Windy Purnama telah menerima uang sebesar 37 miliar dari Jimmy Suciawan bertempat di kantor Iwan Hermawan di Terusan Han Lekir, Jakarta Selatan. Dana tersebut bersumber dari pekerjaan paket 1 dan 2 yang dikerjakan oleh PT Sunshine Exindo. Pada akhir tahun 2021 dan pertengahan 2022, Windy Purnama menerima uang melalui Fatima, staf dari PT Mora Telematika sebesar 27 miliar 500 juta rupiah bertempat di kantor Mora Telematika, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, yang berasal dari Stephen Setiawan Stutisna selaku Direktur PT Wardana Yusa Abadi yang merupakan subkontraktor paket 4 dan 5. Pada kurun waktu 2021 sampai dengan 2022 bertempat di kantor Irwan Hermawan di Jalan Terusan Hang Lekir, Jakarta, Windy Purnama menerima uang dari Alfi Asman dan Arya Darmar selaku Direksi PT Lintas Arta, penyedia paket 3 melalui stafnya bernama Edward Simol sebesar 7 miliar rupiah. Pada kurun waktu 2021 sampai dengan 2022 bertempat di kantor PT SGI yang beralamat di Kota Kasablanka, Irwan Hermawan dan Windy Purnama menerima uang dari Bayu Eriano Alvia selaku Direktur PT Sarana Global Indonesia atau SGI sebesar 29 miliar dengan cara 3 miliar diserahkan kepada Iwan Hermawan dan sisanya diserahkan kepada Windy Purnama melalui transfer. Uang tersebut berasal dari pekerjaan pengawasan yang seolah-olah telah dilakukan oleh PT SGI untuk pekerjaan paket 3. Pada kurun waktu 2021 sampai dengan 2022 bertempat di kantor PT JIG di apartemen Servino Tebet, Jakarta Selatan, Irwan Hermawan dan Windy Purnama melalui Lalosiaan telah menerima uang dari Irwan selaku Direktur Utama PT JIG sebesar 23 miliar rupiah. Uang tersebut berasal dari pekerjaan pengawasan yang seolah-olah telah dilakukan oleh PT SGI untuk pekerjaan paket 3. Pada kurun waktu 2021 sampai dengan 2022 bertempat di Jalan Praja Dalam, Windy Purnama melalui Jeffrey telah menerima uang sebesar 60 miliar rupiah. Uang tersebut berasal dari Muhammad Yusriski Mulyawan yang diperoleh pekerjaan Power System paket 1, 2, 3, 4, dan 5. Pada kurun waktu tahun 2021 sampai dengan 2022 bertempat di kantor Irwan Hermawan di Terusan Hang Lekir, Jakarta, Windy Purnama telah menerima uang sebesar 57 miliar rupiah yang berasal dari Jimmy Suciawan selaku Direktur Utama PT Sunshine Exindo dan Direktur SEI. Diterima Windy Purnama melalui staf Jimmy Suciawan sebanyak 2 kali dan Edo staf PT SEI. Bahwa benar dana-dana yang telah diterima dan dikumpulkan tersebut kemudian disalurkan kembali oleh Irwan Hermawan dan Windy Purnama untuk berbagai keperluan, diantaranya A. Bulan Maret 2021 sampai bulan Oktober 2022 bertempat di sekitar Jalan Sabang, Jakarta Pusat, Windy Purnama memberikan uang kepada Happy Indah Palui melalui stafnya bernama Yunita sebesar 500 juta per bulan guna memenuhi permintaan Johnny Gerard Plate kepada Anang Latif untuk operasional dan tambahan insentif staf Kementerian Kominfo sehingga total pemberian selama 20 bulan adalah sebesar 10 miliar rupiah. Pada tahun 2022 bertempat di sekitaran Jalan Sabang, Jakarta Pusat, Windy Purnama memberikan uang kepada Happy Indah Palupi sebesar 1 miliar 500 juta rupiah atas permintaan Johnny Gerard Plate kepada Anang Ahmad Latif. Happy Endang Palupi kemudian meminta bantuan Muhammad Zainal Arifin untuk transfer pada Yayasan Pendidikan Katolik Arnoldus juta rupiah dan kepada Kuskupan Dioses Kupang sebesar 1 miliar rupiah. Uang tersebut merupakan bantuan dari Johnny Gerard Plate yang sebelumnya telah diserahkan secara simbolis ketika Johnny Gerard Plate melakukan kunjungan ke Kupang. Pada Desember 2021 bertempat di kantor Irwan Hermawan di Terusan Hang Lekir, Jakarta, Irwan Hermawan melalui Windy Purnama menyerahkan uang sebesar 3 miliar rupiah kepada Anang Ahmad Latif. Uang tersebut merupakan uang perjanjian antara Irwan Hermawan dan Anang Ahmad Latif. Pada sekitar tahun 2021 sampai dengan 2022 bertempat di SPBU daerah Tebet, Windy Purnama menyerahkan uang kepada Diarien selaku Wakil Ketua Pokja sebesar 500 juta rupiah sebagai uang terima kasih dan uang lelah. Uang tersebut oleh Diarien kemudian dibagi kepada ketua dan anggota Pokja lainnya yaitu Gumala Warman sebesar 200 juta rupiah
Darian sebesar 150 juta rupiah, Denny Trijunaidi sebesar 50 juta rupiah, Seni Sri Damayanti sebesar 50 juta rupiah, dan Devi Tria Rani Putri sebesar 50 juta rupiah. Pada sekitar tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Serpong Garden, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Windy Purnama menyerahkan uang kepada Muhammad Feryandi Mirza sebesar 300 juta rupiah selaku Kadif Lasmail dan orang kepercayaan Anang Ahmad Latif. Pada sekitar tahun 2022 bertempat di kantor Iwan Hermawan di Jalan Terusan Hangarkir, Irwan Hermawan menyerahkan uang kepada Elvano Hatorangan selaku PPK sebesar 2.400 juta rupiah atas permintaan Anang Ahmad Latif. Pada sekitar 2022 bertempat di Pengadegan Pancoran, Jakarta Selatan, Windy Purnama memberikan uang kepada Walbertus Wisang, staf ahli Joni Jerat Plate sebesar total 4 miliar rupiah. Pemberian uang tersebut merupakan pemberian dari Anang Ahmad Latif kepada Joni Jerat Plate melalui Walbertus Natalius Wisang atau Berto sebesar 1 miliar rupiah sebanyak 4 kali. Pada Maret 2022 dan Agustus 2022, Windy Purnama menyerahkan uang kepada Latifah Hanum sejumlah total 1 miliar 800 juta rupiah untuk keperluan membayar tagihan kepada travel atas biaya hotel perjalanan dinas Joni Jerat Plate, Anang Ahmad Latif beserta staf bakti ke Paris sebesar 453.600.000 rupiah, ke London sebesar 167.600.000 rupiah, Amerika Serikat sebesar 404.608.000 rupiah, dan permintaan sumbangan oleh Joni Jerat Plate untuk korban bencana banjir di Kabupaten Flores Timur sebesar 200 juta rupiah. Permintaan sumbangan oleh Joni Jerat Plate untuk gereja GMIT di Kupang sebesar 250 juta rupiah. Pada tahun 2022, Windy Purnama mentransfer uang kepada Jennifer sebesar 100 juta rupiah dan pemberian uang tersebut atas perintah terdakwa Anang Ahmad Latif sebagai tambahan operasional bakti. Pertengahan tahun 2022 bertempat di Grand Hyatt Jakarta, Windy Purnama menyerahkan uang kepada Sadikin sebesar 40 miliar rupiah. Penyerahan uang tersebut ditujukan kepada BPK terkait dengan audit yang dilakukan oleh BPK atas proyek pembangunan BTS 4G 2021-2022 yang mengalami keterlambatan. Pada pertengahan 2022 bertempat di sebuah hotel di Sentul, Bogor, Windy Purnama menyerahkan uang kepada Nistra Yohan, staf ahli anggota Komisi 1 DPR RI sebesar 70 miliar rupiah untuk dapat menghentikan proses penegakan hukum terhadap proyek pembangunan BTS 4G tahun 2021-2022. Pada Agustus 2022 bertempat di kantornya sendiri, Irwan Hermawan menyerahkan uang kepada Edward Hutahian sebesar 15 miliar dengan tujuan untuk penghentian proses penegakan hukum terhadap proyek pembangunan BTS 4G. Pada Oktober 2022 bertempat di kantor Windu, Irwan Hermawan menyerahkan uang kepada Windu Aji Susanto dan Setio sebesar 66 miliar rupiah dengan tujuan untuk penghentian proses penegakan hukum terhadap proyek pembangunan BTS 4G tahun 2021-2022. Uang tersebut diserahkan sebanyak 2 kali, masing-masing penyerahan sebesar 33 miliar rupiah. Pada kurun waktu November-Desember 2022 bertempat di rumah Dito Aryo Tejo, Irwan Hermawan menyerahkan uang kepada Dito Aryo Tejo sebesar 27 miliar rupiah untuk tujuan penghentian proses penegakan hukum terhadap proyek pembangunan BTS 4G tahun 2021-2022. Pada kurun waktu tahun 2022, terdakwa Anang Ahmad Latif telah menerima uang sebesar 2 miliar rupiah dari Cemi Suciawan dan 3 miliar rupiah dari Irwan Hermawan. Dilanjutkan. Pembacaan kami lanjutkan yang mulia. Bahwa benar Windy Purnama telah menerima uang sebesar 500 juta dari Stephen Setiawan Sutrisna selaku Direktur PT Waradana Yusa Abadi, subkontraktor paket 4 dan 5, dan dari Irwan Hermawan sebesar 200 juta serta 3.000 US dollar atau setara 50 juta rupiah. Bahwa benar Joni Jerat Plate meminta terdakwa Anang Ahmad Latif selaku kuasa pengguna anggaran dan PPK untuk tidak memutuskan kontrak, akan tetapi justru meminta perusahaan konsorsium melanjutkan pekerjaan.
padahal waktu pemberian kesempatan berakhir tanggal 31 Maret tahun 2022. Bahwa benar Muhammad Yusriski Mulyawan menerima uang dari beberapa pihak sebagai kontribusi dalam pemenuhan dolar 4.179 miliar rupiah untuk pekerjaan power system sebagai berikut. Dari Jemi Setiawan selaku Direktur PT Sunshine Exindo selaku subkontraktor PT Fiber Home untuk pekerjaan paket 1 dan 2 sebesar $2.500.000 Amerika. Dari William selaku Direktur PT Excelsia Mitra Niaga Mandiri sebesar 3 miliar rupiah untuk pekerjaan power system paket 1 dan paket 2. Dari Rohadi selaku Direktur PT Bintang Komunikasi Utama sebesar 75 miliar rupiah untuk pekerjaan power system untuk paket 3. Dari Suryadi selaku Direktur PT Indo Electric Instrument sebesar 6.179 miliar rupiah. Bahwa benar terdapat penyimpangan yang ditemukan dalam kegiatan penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 sebagaimana tertuang dalam surat tuntutan ini. Bahwa benar pelaksanaan pekerjaan penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 pada Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020 sampai dengan 2022 telah mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebesar 8.034.133.795 rupiah 51 sen. Berdasarkan seluruh uraian fakta hukum terkait dengan kegiatan penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 pada Bakti Kominfo tahun 2020 sampai dengan 2022 dapat disimpulkan bahwa terdakwa Anang Ahmad Latif bertemu dengan Johnny Gerard Plate dan Galumbang Menak Simanjuntak pada awal tahun 2020 bertempat di Hotel Grand Hyatt dan di lapangan golf Pondok Indah membahas rencana proyek penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung pada Bakti Kominfo yang dalam pelaksanaannya kemudian melibatkan perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Galumbang Menak Simanjuntak. Terdakwa Anang Ahmad Latif meminta Yohan Suryanto sebagai tenaga ahli pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Bakti yang selanjutnya Yohan Suryanto menggunakan HUDEF UI sebagai lembaga konsultan dalam pekerjaan penyusunan kajian teknis pendukung Last Mile Project 2021 tanpa melalui proses pemilihan jasa konsultan. Terdakwa Anang Ahmad Latif memerintahkan Yohan Suryanto membuat kajian teknis pendukung Last Mile Project tahun 2021 antara lain owner estimate untuk proyek penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022. Berdasarkan data yang bersumber dari para calon penyedia yang akhirnya menjadi pemenang lelang tanpa disertai dengan kajian yang mendalam antara lain tidak melakukan survei harga pasar, yang selanjutnya dijadikan dasar acuan untuk membuat HPS yang ditetapkan oleh Elvano Hatorangan selaku PPK pada proyek penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung. Yohan Suryanto memasukkan daftar nama-nama tenaga ahli yang dilampirkan dalam dokumen kerangka acuan
pada pekerjaan penyusunan kajian teknis pendukung Last Mile Project 2021 tanpa sepengetahuan tenaga ahli yang namanya dicantumkan dalam dokumen tersebut hanya bersifat formalitas untuk memenuhi persyaratan administrasi bagi Yohan Suryanto agar dapat melaksanakan pekerjaan kajian teknis pendukung Last Mile Project tahun 2021 pada bakti. Yohan Suryanto sebagai tenaga ahli yang menyusun kajian teknis pendukung Last Mile Project 2021 pada kenyataannya menjabat juga sebagai Direktur PT Rambinet Digital Network yang terlibat selaku subkontraktor dalam proyek penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukungnya pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022. Percepatan program pembangunan BTS 4G di 7.904 desa atau kelurahan 3T sebagai subkontraktor melalui konsorsium PT Infrastruktur Bisnis Sejahtera atau IBS pada paket 4 dan paket 5. Terdakwa Anang Ahmad Latif baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan Yohan Suryanto, Galumbang Menak Simanjuntak, Irwan Hermawan dan Mukti Ali dalam proses pengadaan proyek penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 pada bakti Kemenfo melakukan pertemuan-pertemuan dengan calon kontraktor dan subkontraktor dalam rangka menentukan pelaksana pekerjaan. Terdakwa Anang Ahmad Latif baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan Galumbang Menak Simanjuntak, Irwan Hermawan dan Mukti Ali melakukan pertemuan dalam rangka mengatur persyaratan pemilihan penyedia antara lain persyaratan owner teknologi, lisensi jaringan tertutup dan kemitraan dengan tujuan untuk membatasi peserta lelang dan memenangkan calon penyedia yang telah disiapkan, yaitu PT Telkominfra, PT Multitransdata, dan Fiberhome, PT Lintas Arta, PT Huawei, dan PT Surya Energi Indotama, dan PT Infrastruktur Bisnis Sejahtera, serta PT ZTE Indonesia, padahal persyaratan tersebut tidak ada kajian teknisnya. Terdakwa Anang Ahmad Latif meminta kepada Gumala Warman, selaku Ketua Pokja Pemilihan, untuk tidak menggunakan sistem pengadaan secara elektronik dalam kurung Ariba dalam melakukan evaluasi dan klarifikasi, yaitu peserta lelang mengajukan dokumen penawaran secara manual untuk prakualifikasi karena perusahaan-perusahaan yang akan menjadi konsorsium belum ditentukan pasangan kemitraannya. Terdakwa Anang Ahmad Latif bersama-sama dengan Galumbang Menak Simanjuntak, Irwan Hermawan dan Mukti Ali menentukan kriteria pemilihan penyedia yang mengarah pada penyedia tertentu yang kemudian menjadi pemenang, yaitu Konsorsium Fiberhome PT Telkominfra, PT Multitransdata untuk paket 1 dan 2, Konsorsium PT Lintas Arta, PT Huawei dan PT Surya Energi Indotama atau C untuk paket 3, dan Konsorsium PT Infrastruktur Bisnis Sejahtera atau IBS dan PT ZTE Indonesia untuk paket 4 dan 5. Terdakwa Anang Ahmad Latif memerintahkan Feryandi Mirza untuk menyiapkan tim bayangan yang terdiri dari Gandhi, Afrison, Mariulis, Edi untuk memastikan Pokja melaksanakan kriteria yang sudah ditentukan sebelumnya. Terdakwa Anang Ahmad Latif menerbitkan Peraturan Direktur Utama Bakti Nomor 7 Tahun 2020 tentang pedoman pengadaan barang dan jasa, infrastruktur BTS dan pendukungnya dalam rangka transformasi digital tanggal 28 September 2020 untuk melegitimasi persyaratan atau kriteria pemilihan pemenang kegiatan yang dibuat tanpa kajian. Padahal Peraturan Direktur Utama Bakti tersebut masih dilakukan review di bulan November 2020 oleh Anggi Hutagalung, serta proses tahapan prakualifikasi sudah berlangsung pada tanggal 16 Oktober tahun 2020.
Terdakwa Anang Ahmad Latif bersama-sama dengan Galumbang Menak Simanjuntak dan Irwan Hermawan menentukan bahwa sebelum dimulainya tahap prakualifikasi dalam proyek BTS 4G pada Bakti Kominfo terhadap para calon penyedia diantaranya PT Telkominfra, PT MTD, dan Fiberhome untuk paket 1 dan 2, PT Lintas Arta, PT Huawei, dan PT SEI untuk paket 3, dan PT IBS dan PT ZTE Indonesia untuk paket 4 dan 5, untuk memberikan komitmen fee berkisar 8% sampai dengan 15% yang diambil dari perusahaan pemenang paket 1 dan 2, paket 3, dan paket 4 dan 5. Dalam proses pemilihan pemenang atau pemilihan pelaksanaan pekerjaan, selanjutnya ditetapkan TD sebagai pemenang paket 1 dan 2, Konsorsium Lintas Arta Huawei SEI sebagai pemenang paket 3, dan Konsorsium Infrastruktur Bisnis Sejahtera atau IBS ZTE Indonesia sebagai pemenang paket 4 dan 5, yang dalam pelaksanaannya dilakukan dengan melawan hukum. Fiberhome Telkominfra MTD tidak memiliki teknologi BTS 4G LTE atau vendor BTS 4G LTE. Konsorsium dipersyaratkan untuk memberikan komitmen fee sebesar 10%, pelaksanaan pekerjaan utama diserahkan kepada subkontraktor, pekerjaan yang sebelumnya sudah diserahkan kepada subkontraktor selanjutnya disubkontrakkan kembali. Pembayaran dilakukan 100% meskipun pekerjaan tidak selesai. Terdakwa Anang Ahmad Latif menerima perintah Johnny Gerard Plate agar menarik tambahan fee sebesar 500 juta rupiah setiap bulan sebagai tambahan operasional staf Kemenkominfo yang diserahkan melalui Happy Indah Palupi. Terdakwa Anang Ahmad Latif setelah mendapatkan persetujuan dari Johnny Menkominfo memilih menggunakan kontrak payung pada pekerjaan penyediaan November dan Desember 2021 di mana progres pekerjaan rata-rata mengalami deviasi minus 40%. Terdakwa Anang Ahmad Latif selaku KPA melalui Elvano Hatorangan selaku PPK tidak melakukan pemutusan kontrak dan memasukkan ke dalam blacklist para perusahaan konsorsium selaku penyedia yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya. Bahkan melakukan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan 31 Desember 2021 yang ternyata para penyedia tetap tidak bisa menyelesaikan pekerjaan pengadaan BTS 4G, namun terdakwa Anang Ahmad Latif masih melakukan pemberian kesempatan selama 90 hari kepada penyedia sampai dengan tanggal 31 Maret 2022. Terdakwa Anang Ahmad Latif menerima perintah dari Johnny Gerard Plate agar pekerjaan power system meliputi baterai dan solar panel dalam penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 diberikan kepada Muhammad Yuriski Mulyawan. Terdakwa Anang Ahmad Latif memerintahkan Elvano Hatorangan selaku PPK untuk membayarkan 100% dari nilai kontrak kepada penyedia pada sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dari 4.200 BTS yang seharusnya selesai dibangun oleh perusahaan konsorsium selaku penyedia, ternyata tidak ada satupun BTS yang sudah selesai dan dibuatkan berita acara penyerahan hasil pekerjaan. Berdasarkan seluruh uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa terdakwa Anang Ahmad Latif bersama-sama dengan Yohan Suryanto, Irwan Hermawan, Johnny Gerard Plate, Galumbang Menak Simanjuntak, Mukti Ali, Windy Purnama, dan Muhammad Yuriski Mulyawan dalam kegiatan penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 pada Bakti Kominfo tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 sebagaimana diuraikan tersebut di atas bertentangan dengan
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 18 ayat 3 yang menyatakan pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN /APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang ditimbulkan dari penggunaan surat bukti tersebut. 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 3 ayat 1 dan penjelasannya yang menyebutkan keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum pasal 20 ayat 1 yang menyebutkan pengadaan barang /jasa oleh BLU dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi dan ekonomis sesuai dengan praktek bisnis yang sehat. Tahun 2000 jasa pemerintah. 5. Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang /jasa melalui penyedia. 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.05/2021 tentang pelaksanaan anggaran dalam rangka penyelesaian pekerjaan pada masa pandemi coronavirus disease 2019 yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun. Dengan demikian, berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka unsur secara melawan hukum dalam pasal ini telah terbukti dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. 3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Bahwa dalam unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi harus diartikan secara alternatif yang dapat meliputi 3 kemungkinan, yakni memperkaya diri terdakwa sendiri atau memperkaya orang lain atau memperkaya suatu korporasi. Pun dapat pula diri atau orang lain atau suatu korporasi telah memperoleh sejumlah uang atau harta benda tersebut dilakukan secara melawan hukum. Artinya, dalam perkara ini, unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi mempunyai hubungan kausalitas dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang telah diuraikan oleh penuntut umum pada rumusan unsur melawan hukum di atas. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk keterangan terdakwa dan barang bukti, yang mana keterangan satu sama lainnya saling bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut. Bahasa fakta di persidangan berupa alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat, alat bukti keterangan ahli, alat bukti keterangan terdakwa, yang satu sama lainnya saling bersesuaian menjadi alat bukti petunjuk. Unsur ini dibuktikan dengan uraian sebagai berikut. Bahwa benar Dr. Yohan Suryanto telah menerima secara tidak sah uang pembayaran dari HUDEF UI sebesar 400 juta rupiah sebagai pembayaran atas jasa konsultan teknis. Bahwa benar seluruh pekerjaan BTS 4G sampai dengan 31 Maret 2002 dalam kurung masa akhir kontrak dari target 4.200 lokasi hanya dapat tercapai sebanyak 1.112 lokasi BTS yang terselesaikan dan telah diterbitkan BAPHP, namun dari pemeriksaan di lapangan diperoleh hasil bahwa terdapat 154 lokasi BTS yang tidak selesai seluruhnya, sehingga hanya sebanyak 958 lokasi BTS yang benar-benar telah diselesaikan pekerjaannya. Bahwa benar pekerjaan pembangunan BTS 4G sampai dengan 31 Maret 2022 hanya mampu menyelesaikan 1.112 site yang telah dilakukan BAPHP,
dari target 4.200 set dan pihak konsorsium selaku penyedia barang telah mengembalikan uang atas pekerjaan yang tidak selesai tersebut sebesar 1.999.937.100 rupiah. Dan atas perintah terdakwa Anang Ahmad Latif, pihak konsorsium penyedia barang dikenakan denda sebesar 87.999.995.362 rupiah yang dihitung secara tidak benar karena seharusnya denda yang dibebankan sebesar 346.327.769.110 rupiah. Bahwa benar selama pelaksanaan pembangunan Tower BTS 4G dalam kurun waktu 2021-2022 terdapat beberapa dana atau uang yang dikumpulkan melalui Irman Hermawan dan Windy Purnama dan terkait pelaksanaan pembangunan Tower BTS baik dengan alasan komitmen fee, uang terima kasih, bantuan ataupun dana untuk koordinasi. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut. Pada kurun waktu 2021 sampai dengan 2022, Windy telah menerima uang sebesar 37 miliar dari Jemi Suciawan bertempat di Terusan Hang Lekir 53 Jakarta Selatan. Dana tersebut bersumber dari pekerjaan paket 1 dan 2 yang dikerjakan oleh PT Sunshine Exindo. B. Pada akhir tahun 2021 dan pertengahan 2022, Windy Purnama menerima uang melalui Fatima atau staf PT Mora Telematika sebesar 27.500.000.000 rupiah bertempat di kantor Mora Telematika, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat. Uang tersebut berasal dari Stephen Setiawan Sutrisno selaku Direktur PT Waradana Yusa Abadi yang merupakan subkon paket 4 dan 5. Dilanjut yang mulia. Izin yang mulia. C. Pada kurun waktu 2021 sampai dengan 2022 bertempat di kantor Irman Hermawan Jalan Nomor 53 Jakarta, Windy Purnama menerima uang dari Alfi Asman dan Arya Damar selaku direksi PT Lintas Arta penyedia paket 3 melalui stafnya yang bernama Edward Simon sebesar 7 miliar rupiah. D. Pada kurun waktu 2021 sampai dengan 2022 bertempat di kantor PT SGI yang beralamat di kota Kasablanka, Irman Hermawan dan Windy Purnama menerima uang dari Bayu Eriano Avia selaku dirut PT Sarana Global Indonesia sebesar diserahkan kepada Irman Hermawan dan sisanya diserahkan kepada Windy Purnama melalui transfer. Uang tersebut berasal dari pekerjaan pengawasan yang seolah-olah telah dilakukan oleh PT SGI untuk pekerjaan paket 3. E. Pada kurun waktu 2021 sampai dengan 2022 bertempat di kantor PT SGIG di apartemen Servino, Tebet, Jakarta Selatan, Irman Hermawan dan Windy Purnama melalui Lalu Siaan telah menerima uang dari Irman Hermawan selaku dirut PT SGIG sebesar 23 miliar rupiah. Uang tersebut berasal dari pekerjaan pengawasan yang seolah-olah telah dilakukan oleh PT SGI untuk pekerjaan paket 3. F. Pada kurun waktu 2021 sampai dengan 2022 bertempat di Jalan Praja Dalam, Windy Purnama lalu Jeffrey telah menerima uang sebesar 60 miliar rupiah. Uang tersebut berasal dari Muhammad Yurizki Mulyawan yang diperoleh dari pekerjaan power system paket 1, 2, 3, 4, dan 5. G. Pada kurun waktu 2021 sampai dengan tahun 2022 bertempat di kantor Hang Lekir 3, nomor 53 Jakarta, Windy Purnama telah menerima uang sebesar total 57 miliar rupiah. Uang tersebut berasal dari Jimmy Suciawan selaku Esindo dan Tri Direktur SEI diterima Windy Purnama melalui staf Jimmy Suciawan sebanyak 2 staf PT SEI. Bahwa benar dana-dana yang telah diterima dan dikumpulkan kemudian disalurkan kembali oleh Irman Hermawan dan Windy Purnama untuk berbagai macam keperluan, diantaranya A.
bulan Maret 2021 sampai dengan Oktober 2022, Jakarta Pusat bertempat di sekitaran Jalan Sabang, Jakarta Pusat atau sekarang disebut Jalan Haji Agus Salim. Windy Purnama memberikan uang kepada Happy Indah Palopi melalui stafnya yang bernama Yunita sebesar 500 juta rupiah per bulan guna memenuhi permintaan Joni Gelar Plate kepada Anang Ahmad Latif untuk operasional dan tambahan insentif staf Kementerian Kominfo sehingga total pemberian selama 20 bulan adalah sebesar 10 miliar rupiah. B. Pada tahun 2022 bertempat di sekitaran Jalan Sabang, Jakarta Pusat atau sekarang disebut Jalan Haji Agus Salim, Windy Purnama memberikan uang kepada Happy Indah Palopi sebesar 1 miliar 500 juta rupiah atas permintaan Joni Gelar Plate kepada Anang Ahmad Latif. Happy Indah Palopi kemudian meminta bantuan Muhammad Zainal Arifin untuk transfer kepada Yayasan Pendidikan Katolik Arnoldus di Kupang sebesar 500 juta rupiah dan kepada Keuskupan Kupang sebesar 1 miliar rupiah. Uang tersebut merupakan bantuan dari Joni Gelar Plate yang sebelumnya telah diserahkan secara simbolis ketika Joni Gelar Plate melakukan kunjungan ke Kupang. E. Pada Desember 2021 bertempat di kantor Irman Hermawan Jalan Tusan Halekir nomor 3 nomor 5 Jakarta, Irman Hermawan melalui Windy Purnama menyerahkan uang sebesar 3 miliar rupiah kepada Anang Ahmad Latif. Uang tersebut merupakan uang perjanjian antara Irman Hermawan dan Anang Ahmad Latif. D. Pada sekitar tahun 2001 sampai dengan 2022 bertempat di SPBU daerah Tebet, Windy Purnama menyerahkan uang kepada Darien selaku wakil ketua Pokja sebesar 500 juta rupiah sebagai uang terima kasih dan uang lelah. Uang tersebut oleh Darien kemudian dibagi kepada ketua dan anggota Pokja yang lain, yaitu Gumala Warman sebesar 200 juta rupiah, Darien sebesar 150 juta rupiah, Denny Trijadi sebesar 50 juta, Yanti sebesar 50 juta rupiah, Devi Triarani Putri sebesar 50 juta rupiah. Pada sekitar tahun 2021 sampai dengan tahun 2002 bertempat di Serpong Garden 2, Blok C1 nomor 96, Kelurahan Suradita, Kecamatan Cisau, Kabupaten Tangerang. Windy Purnama menyerahkan uang kepada Muhammad Firly Mirza sebesar 300 juta rupiah selaku Kadif Lasmail dan orang kepercayaan Anang Ahmad Latif. F. Pada sekitar 2022 bertempat di kantor Irman Hermawan Jalan Tusan Halekir 3 nomor 53 Jakarta. Irman Hermawan menyerahkan uang kepada Elvan Hatolongan selaku PPK sebesar total 2 miliar 400 juta rupiah atas permintaan Anang Ahmad Latif. G. Pada sekitar tahun 2022 bertempat di Pengadegan, Pancoran, Jakarta Selatan, Windy Purnama memberikan uang kepada Walbertus Wisang, staf ahli Joni Gelar Plate sebesar total 4 miliar rupiah. Pemberian tersebut merupakan pemberian dari Anang Ahmad Latif kepada Joni Gelar Plate melalui Walbertus Wisang atau Bertos 1 miliar rupiah sebanyak 4 kali. Pada bulan Maret 2022 dan Agustus 2022, Windy Purnama menyerahkan uang kepada Latifah Hanum sejumlah total 1 miliar 800 juta rupiah untuk keperluan membayar tagihan kepada travel atas biaya hotel perjalanan dinas Joni Gelar Plate, Anang Ahmad Latif beserta staf bakti ke Paris sebesar 453.600.000 rupiah, London sebesar 167.600.000 rupiah, Amerika Serikat sebesar 404.608.000 rupiah. Permintaan sumbangan oleh Joni Gelar Plate untuk korban bencana banjir di Kabupaten Flores Timur sebesar 200 juta rupiah. Permintaan sumbangan oleh Joni Gelar Plate untuk gereja JMIT di Kupang sebesar 250 juta rupiah. Pada tahun 2022, Windy Purnama mentransfer uang kepada Jennifer sebesar 100 juta rupiah dan pemberian tersebut atas perintah Anang Ahmad Latif sebagai tambahan operasional bakti. J. Uang kepada Sadikin sebesar 40 miliar rupiah. Penyerahan uang tersebut ditujukan kepada BPK terkait dengan audit yang dilakukan oleh BPK atas proyek pembangunan BTS 4G 2021-2022 yang mengalami keterlambatan. K. Pada pertengahan 2022 bertempat di sebuah hotel di Sentul, Bogor, Windy Purnama menyerahkan uang kepada Nistra Yohan, staf ahli anggota Komisi 1 DPR RI sebesar 70 miliar rupiah, tujuan untuk dapat menghentikan proses penegakan hukum terhadap proyek pembangunan BTS 4G tahun 2021-2022. Pada Agustus 2022, bertempat di kantornya sendiri, Irman Hermawan menyerahkan uang kepada Elwat Hotahean sebesar 15 miliar rupiah, tujuan untuk menghentikan proses penegakan hukum terhadap proyek pembangunan BTS 4G tahun 2021-2022. M. Pada Oktober 2022, bertempat di kantor Windu, Irman Hermawan menyerahkan uang kepada Windu Aji Susanto dan Setio sebesar 66 miliar rupiah, tujuan untuk menghentikan proses penegakan hukum terhadap proyek pembangunan BTS 4G tahun 2022. Uang tersebut diserahkan sebanyak 2 kali masing-masing penyerahan sebesar 33 miliar rupiah. N. Pada November sampai dengan Desember 2022 bertempat di rumah Dito Aryo Tejo, Irman Hermawan menyerahkan uang kepada Dito Aryo Tejo sebesar 27 miliar rupiah untuk tujuan menghentikan proses penegakan hukum terhadap proyek pembangunan BTS 4G tahun 2021-2022.
pada kurun waktu tahun 2022, terdakwa Anang Ahmad Latif telah menerima uang sebesar 2 miliar rupiah dari James Setiawan dan 3 miliar rupiah dari Irman Hermawan. Bahwa benar Wendy Purnama telah menerima uang sebesar 500 juta rupiah dari Stephen Setiawan Sutrisna selaku Direktur PT Waradana Yusa Abadi, subkontraktor paket 425, dan dari Irman Hermawan sebesar 200 juta rupiah serta 3.000 US dollar setara dengan 50 juta rupiah. Bahwa benar Muhammad Rizky Mulyawan menerima uang dari beberapa pihak sebagai kontribusi dalam pemenuhan komitmen fee sebesar 2.500.000 US dollar dan 84 miliar 179 juta rupiah untuk pekerjaan Power System sebagai berikut. 1. Dari James Setiawan selaku Direktur PT Sunshine Exindo selaku subkontraktor PT Faber Home untuk pekerjaan Satpak 1 dan 2 sebesar $2.500.000 Amerika Serikat. 2. Dari William selaku Direktur PT Excelsia Mitra Niaga Mandiri sebesar 3 miliar rupiah untuk pekerjaan Power System paket 1 dan 2. 3. Dari Rohadi selaku Direktur PT Bintang Komunikasi Utama BKU sebesar 75 miliar rupiah untuk pekerjaan Power System untuk paket 3. 4. Dari Suryadi selaku Direktur PT Indo Electric Instrument sebesar 6 miliar 179 juta rupiah. Berdasarkan seluruh fasilitas hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa Anang Ahmad Latif bersama-sama dengan Yohan Suryanto, Irman Hermawan, Joni Jalal Plate, Galumbang Mayat Sumajunta, Mukti Ali, Windy Purnama, dan Muhammad Rizky Mulyawan dalam kegiatan penyediaan infrastruktur BS 3, 4, dan 5 pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Bakti, Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020 sampai dengan 2022, sebagaimana diriwayatkan tersebut di atas, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koperasi, yaitu 1. Terdakwa Anang Ahmad Latif sebesar 5 miliar rupiah. 2. Yohan Suryanto sebesar 453.608.400 rupiah. 3. Irman Hermawan sebesar 243 miliar 848.008 rupiah. 5. Windy Purnama sebesar 750 juta rupiah. 6. Muhammad Rizky Mulyawan sebesar 24 miliar 179 juta rupiah dan $2.500.000 Amerika Serikat. 7. Konsorsium Fiber Home, PT Telkom Infra, PT Multi Transdata untuk paket 1 dan 2 sebesar 2.489 miliar 289 juta 548.449 rupiah. 8. Dan SCI 391 miliar 964 juta 842.047 rupiah. 9. Konsorsium IBS dan CTS paket 4 dan 5 sebesar 2.468 miliar 896 juta 206.694 rupiah. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, baik terdakwa Anang Ahmad Latif maupun orang lain telah bertambah kekayaannya acara terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. 4. Unsur yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak perlu semuanya dibuktikan, namun cukup dibuktikan salah satunya saja berdasarkan fakta-fakta yang terkuat di dalam persidangan dari keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti yang mana keterangan satu sama lainnya saling bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut. Bahwa benar Bakti merupakan unit organisasi non-eselon di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum atau BLU. Bahwa benar Badan Layanan Umum adalah instansi atau satuan kerja pemerintah yang mempunyai kewajiban menyediakan layanan umum kepada masyarakat dan BLU diberikan keleluasaan dalam pengelolaan keuangannya, yakni dapat menggunakan dana yang diperolehnya secara langsung pengelolaan keanggaran. Pengaturan secara khusus terhadap Badan Layanan Umum ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum. Bahwa benar Bakti awalnya bernama Balai Telekomunikasi dan Informatika Pedesaan atau BTIP sesuai nomenklatur yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, ditetapkan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 dan seterusnya. BTIP menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum atau BLU berdasarkan keputusan Menteri Keuangan
penetapan Balai Telekomunikasi dan Informatika Pedesaan pada Departemen Komunikasi dan Informatika sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU. Bahwa benar, pada Agustus 2017, Menteri Komunikasi dan Informatika mencanangkan nama baru bagi BP3TI menjadi Badan Aksesibilitas Komunikasi dan Informasi atau BAKTI. Kemudian pada tahun 2018, Menteri Komunikasi dan Informatika menerbitkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 23 Mei 2018 tentang organisasi dan tata kerja Badan Aksesibilitas Komunikasi dan Informasi yang isinya menetapkan perubahan nomenklatur, struktur organisasi dan tata kerja BP3TI menjadi BAKTI. Bahwa benar, pedoman yang diperlukan dalam kebijakan pengadaan barang atau jasa unit koordinasi non-eselon di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menerapkan pola pengelolaan keuangan barang lain umum atau BLU asal tidak bertentangan dengan pengadaan barang jasa pemerintah yang lebih tinggi, yaitu Perpres nomor 16 tahun 2018 dan sepanjang penggunaannya efektif dan efisien. Bahwa benar, dalam tata kelola keuangan negara, BAKTI dan sebagai BLU yang menggunakan secara langsung seluruh penerimaan yang diterimanya dan mengelolanya dalam anggaran BLU sesuai ketentuan. Oleh karena itu, pola mekanisme penggunaan alokasi dananya harus mengikuti pola sistem anggaran negara APBN, yakni dengan mekanisme check and balance, sehingga pengujian atau verifikasi dapat dilakukan dengan baik. Bahwa benar, BAKTI sebagai BLU berdasarkan keputusan Menteri Keuangan nomor 413 dan seterusnya tentang penetapan BAKTI pada Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pengelolaan keuangan BLU umum, namun pedoman pelaksanaan operasional tetap mengikuti prinsip dan mekanisme sebagai diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Bahwa benar terjadi perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan pekerjaan penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 pada BAKTI, Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemkominfo tahun 2020 sampai dengan 2022 sejak tahap perencanaan hingga tahap pelaksanaan pekerjaan telah dilaksanakan dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 8 triliun 32 miliar 84 juta 133.795 rupiah 51 sen. Sesuai dengan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia BPKP nomor P03-3/SP-319-D5-02/2023 tanggal 6 April 2023 dengan perincian sebagaimana terlampir dalam surat tuntutan pidana halaman 2907. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Umum berpendapat bahwa unsur yang merugikan keuangan negara telah terpenuhi secara sah dan menjadikan menurut hukum. Lihatkan yang mulia. Lima, unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan. Berdasarkan pengertian tersebut di atas, sebagaimana dibacakan dalam uraian unsur di atas dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana dinyatakan dalam pembuktian unsur sebelumnya yaitu unsur 1 sampai dengan di atas secara mutatis mutandis menjadi pertimbangan pembuktian unsur kelima ini, penuntut umum telah berkeyakinan berdasarkan alat bukti yang sah maka perbuatan terdakwa telah memenuhi kualifikasi melakukan turut serta melakukan tindak pidana sehingga terwujudnya delik. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum dalam pembuktian unsur sebelumnya yaitu unsur 1 sampai dengan ke-4 telah terbukti adanya niat atau mens rea antara terdakwa Anang Ahmad Latif bersama dengan Joni Gerard Plate, Yohan Suryanto, Irwan Hermawan, Galumbang Menaksi Manjuntak, Mukti Ali, Windy Purnama, dan Muhammad Yuliski Mulyawan yang masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah dengan kehendak yang sama melakukan peranannya masing-masing dalam mewujudkan perbuatan melawan hukum dalam pekerjaan penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, dan 4, dan 5 pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemkominfo tahun 2020 sampai dengan 2022. Sejak tahap perencanaan hingga tahap pelaksanaan pekerjaan telah dilaksanakan dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 8 triliun 32 miliar 84 juta 133.795 rupiah 51 sen. Sesuai dengan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia
nomor P0303SR SP-Datar 319-02-2023 tanggal 6 April 2023 dan juga telah memperkaya terdakwa Anang Ahmad Latif, Joni Gerard Plate, Yohan Suryanto, Irwan Hermawan Galumbang Menaksi Manjuntak, Mukti Ali, Windy Purnama, Muhammad Yusriski Mulyawan, Konsorsium Fiber Home PT Telkom Infra, PT Multi Transdata untuk paket 1 dan 2, Konsorsium Lintas Arta, Huawei dan SEI untuk paket 3, dan Konsorsium IBS dan ZTE paket 4-5, mendapatkan sejumlah uang dan fasilitas terkait tindak pidana korupsi tersebut. Dengan demikian unsur yang melakukan turut serta melakukan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Oleh karena dakwaan ke-1 primer pasal 2 ayat 1 jungto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, jungto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka kami tidak perlu lagi membuktikan dakwaan ke-1 subsidiar. Dan selanjutnya kami akan membuktikan dakwaan kedua primer yaitu pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Dengan unsur-unsur pasal adalah sebagai berikut. 1. Unsur setiap orang. 2. Unsur telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain. 3. Atas harta kekayaan diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi. Unsur setiap orang bahwa telah kami uraikan dalam bacakan dalam pembuktian dakwaan ke-1 primer sehingga terdakwa terhadap unsur setiap orang pada dakwaan ke-1 primer tidak perlu kami uraikan dan bacakan lagi dan dianggap dibacakan sebagaimana tertuang dalam surat tuntutan ini dan unsur telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. 2. Unsur telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain. Pencucian uang atau money laundering secara sederhana diartikan sebagai salah satu proses menjadikan hasil kejahatan, process of crimes, atau disebut sebagai uang kotor, dirty money. Misalnya hasil dari obat bius, korupsi, penggelapan pajak, judi, penyelundupan, dan lain-lain yang dikonversi atau dirubah ke dalam bentuk yang tampak sah agar dapat digunakan dengan aman. Tindak pidana pencucian uang atau TPPU adalah perbuatan pidana yang antara lain menempatkan, mentransfer, membayar atau membelanjakan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan dan menyembunyikan atau menyamarkan objek berupa harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Unsur ini berbentuk alternatif sehingga cukup satu saja yang dibuktikan maka terbukti pula lah unsur ini. Bahwa berdasarkan fakta persesuaian dengan keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan terdakwa, ditemukan fakta bahwa benar terdakwa Anang Ahmad Latif telah melakukan perbuatan antara lain. Bahwa benar terdakwa Anang Ahmad Latif dan istri memiliki penghasilan per tahun sekitar 1.500.000.000 rupiah dan terdakwa Anang Ahmad Latif telah melakukan pembelian barang dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 sebagai berikut. 1. Membeli 1 unit sepeda motor BMW R1250 GS ADF Adversary 40 years print 2022 nomor polisi D4679 seharga 950 juta rupiah dengan diatasnamakan kakak terdakwa Anang Ahmad Latif yaitu Insinyur Tia Mutia Hasna. 2. Tambahan beli 1 unit rumah di Tatar Sepati Rasmi, Kota Baru, Parahyangan, Bandung, senilai 6.711.204.300 terdakwa Anang Ahmad Latif yaitu tambahan pelunasan atas pembelian 1 unit rumah di South Grove, nomor 8 Jalan Lebak Bulus 1, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan. 4. 1 unit mobil BMW X5 warna hitam tahun 2022 nomor polisi B1869ZJC kurang lebih seharga 1.800.000.000 rupiah. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membayar ke luar negeri, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Lanjutkan ya mulia. 3. Unsur atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi. Aset yang dibelanjakan oleh terdakwa Anang Ahmad Latif untuk kepentingan pribadinya ataupun atas nama orang lain yakni Insinyur Tia Mutia Hasna yang merupakan kakak kandung terdakwa serta uang dalam bentuk mata uang asing yang diberikan kepada Sakinah Juliani Utami istri terdakwa kemudian atas perintah terdakwa ditukarkan melalui money changer exchange, money changer Anugrah Mega Perkasa, PT Karya Utama Falas Indo dan PT Dua Putra Valutama. Sumber dananya adalah dari pemberian pihak-pihak terkait dalam kegiatan penyediaan infrastruktur basis
Reverse Transceiver Station BTS 4G dan infrastruktur pendukungnya paket 1, 2, 3, 4, dan 5, bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020 sampai dengan 2022 yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp8.032.844.133.795.51 bahwa terdakwa Anang Ahmad Latif memperoleh uang sebesar Rp3 miliar merupakan uang yang dikumpulkan oleh Irwan Hermawan dari pihak konsorsium penyedia barang serta para subkontraktor yang mengerjakan BTS 4G serta uang sebesar Rp2 miliar yang diperoleh dari Jimmy Setiawan selaku pihak subkontraktor Fiber Home paket 1 dan paket 2 dalam terdakwa Anang Latif untuk melakukan pembayaran 1 unit rumah tipe 206 di Jalan Spati Radia nomor 1 Tatar Spati Rasmi Kota Baru Parahyangan Desa Bojong Helung Kecamatan Saguling Kabupaten Bandung Barat secara tunai dengan harga Rp6.711.204.300 dengan pembayaran secara tunai sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 27 Mei 2022. Sedangkan terhadap pembelian seri 40 years VIN 2022 nomor polisi D79 ADV seharga Rp950 juta dengan di atas namakan kakak terdakwa Anang Ahmad Latif yaitu Insinyur Tia Mutia Hasna dan 1 unit mobil BMW X5 warna hitam tahun 2022 nomor polisi B1869ZJC kurang lebih seharga Rp1.800.000.000 patut diduga menggunakan uang yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi karena sangat tidak sesuai dengan profil terdakwa Anang Ahmad Latif yang memiliki penghasilan sebesar Rp150 juta per bulan. Pembayaran atas pembelian 1 unit sepeda motor BMW R1250 GS ADV anniversary 40 years VIN 2022 nomor polisi D4679 ADV seharga Rp950 juta dan 1 unit mobil BMW X5 warna hitam tahun 2022 nomor polisi B1869ZJC kurang lebih seharga Rp1.800.000.000 dilakukan oleh terdakwa Anang Ahmad Latif dilakukan secara bertahap dengan jumlah uang yang besar yang dibayarkan sebanyak 3 kali yaitu termin 1 DP booking fee Rp50 juta, pembayaran kedua Rp400 juta, pelunasan Rp500 juta. Pembelian aset tersebut di atas sangatlah tidak sesuai dengan profil terdakwa Anang Ahmad Latif yang hanya berpenghasilan Rp150 juta per bulan karena tidaklah mungkin terdakwa memiliki uang sebesar itu jika penghasilannya hanya sebesar Rp150 juta per bulan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. 4. Unsur dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan. Menyembunyikan adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya sehingga orang lain tidak akan tahu asal-usul harta kekayaan berasal antara lain tidak menginformasikan kepada petugas penyedia jasa keuangan mengenai asal-usul sumber dananya dalam rangka penempatan placement. Selanjutnya berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan atau uang dari pelaku dan kejahatannya melalui pentransferan baik di dalam maupun ke luar negeri atas nama sendiri atau pihak lain atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan ilegal dan seterusnya atau layering. Setelah placement dan layering berjalan mulus, biasanya pelaku dapat menggunakan harta kekayaannya secara aman baik untuk kegiatan yang sah atau ilegal atau integration dalam konteks money laundering. Ketika tahapan tidak harus semua dilalui, ada kalanya hanya cukup pada tahapan placement, layering atau placement langsung ke integration. Sedangkan pengertian menyamarkan antara lain adalah perbuatan mencampur uang haram dengan uang halal agar uang haram nampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah, menukarkan uang haram dengan mata uang lainnya dan sebagainya. Berdasarkan fakta persidangan sesuai keterangan saksi-saksi, ahli, dan keterangan terdakwa ditemukan fakta bahwa terdakwa Anang Ahmad Latif telah melakukan pembelian barang-barang dalam kurun waktu 2021 sampai dengan 2022 sebagai berikut. 1A. Membeli 1 unit sepeda motor BMW R1250 GS ADV anniversary 40 years VIN 2022 nomor polisi D4679 ADV seharga Rp950 juta dengan di atas namakan kakak terdakwa Anang Ahmad Latif yaitu Insinyur Tia Mutia Hasna. B. Tambahan beli 1 unit rumah di Tatar Spati Rasmi Kota Baru Parahyangan Bandung senilai Rp6.711.204.300 dengan di atas namakan kakak terdakwa Anang Ahmad Latif yaitu Insinyur Tia Mutia Hasna. C. Tambahan
pelunasan atas pembelian 1 unit rumah di South Grove, nomor 8 Jalan Lebak Bulus 1, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan. D. 1 unit mobil BMW X5 warna hitam tahun 2022 nomor polisi B1869ZJC kurang lebih seharga Rp1.800.000.000. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Dengan demikian, dakwaan kedua primer, yaitu pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Dengan demikian, penuntut umum berpendapat dakwaan ke-1 primer pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 99 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan dakwaan kedua primer, yaitu pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. 8 Romawi terkait analisa uang pengganti dan barang bukti. Majelis Hakim yang mulia, tim penasihat hukum yang terhormat, sidang pengadilan yang kami muliakan, bahwa oleh karena dakwaan primer penuntut umum yang telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum juga memuat pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang mengatur tentang ketentuan hukuman pidana tambahan, maka penuntut umum akan mengulas apakah pidana tambahan tersebut dapat dibebankan kepada terdakwa Anang Ahmad Latif. Bahwa sebelum masuk kepada kesimpulan dalam surat tuntutan perkara akuo, kami penuntut umum akan mempertimbangkan mengenai uang pengganti dan perampasan aset atau harta kekayaan milik terdakwa Anang Ahmad Latif yang diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Bahwa dalam dakwaan perkara tindak pidana korupsi kami mendakwakan pasal 18 sebagai pemindanaan tambahan berupa uang pengganti. Bahwa dalam perkara akuo penuntut umum juga telah membuktikan unsur kesalahan dan pertanggungjawaban terdakwa mengingat asas hukum pidana tiada pidana tanpa kesalahan sebagaimana termaktub dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyebutkan tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya. Maka atas diri terdakwa sudah selayaknya dikenakan pidana terhadap semua kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa. Bahwa dengan dapat dibuktikannya terdakwa Anang Ahmad Latif memperoleh hasil tindak pidana atau kejahatan sebesar 5 miliar rupiah atas pekerjaan penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020 sampai dengan 2022 yang diperoleh dari Jemi Suciawan sebesar 2 miliar rupiah dan Irwan Hermawan sebesar 3 miliar rupiah di mana fakta tersebut di persidangan sehingga terdakwa Anang Ahmad Latif dibebani pembayaran uang pengganti sebesar jumlah tersebut. Adapun analisa terhadap barang bukti yang nantinya akan dituangkan secara lengkap dalam surat tuntutan ini, amar tuntutan ini adalah sebagai berikut. Romawi 9, kesimpulan. Majelis Hakim yang mulia, tim penasihat hukum yang terhormat, sidang pengadilan yang kami muliakan. Bahwa sesuai uraian pembuktian tersebut di atas, maka terdakwa Anang Ahmad Latif telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan ke-1 primer dan kedua primer penuntut umum. Selanjutnya, dengan memperhatikan fakta selama pemeriksaan di persidangan tidak terungkap adanya alasan pemaaf atau pembenar, maka kepada terdakwa Anang Ahmad Latif harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dan kepada terdakwa harus dituntut sesuai dengan perbuatannya. Bahwa oleh karena terdakwa Anang Ahmad Latif telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, maka sewajarnya lah terdakwa harus diberikan ganjaran hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Berdasarkan uraian-uraian yang telah kami kemukakan, serta dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini, kami penuntut umum dalam perkara ini menuntut. Ini mau dibaca amar tuntutannya semua, ketiga-tiganya. Tiga-tiganya. Ya, tidak ada ulasan lain lagi. Tidak ada ulasan lain lagi. Silakan. Terima kasih. Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Anang Ahmad Latif memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Anang Ahmad Latif terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer pasal 2 L1 Yunto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan dakwaan kedua primer pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Anang Ahmad Latif dengan pidana penjara selama 18 tahun, dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap dilakukan penahanan di rutan. 3. Menghukum terdakwa membayar denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 12 bulan. 4. Membebankan terdakwa membayar uang pengganti sebesar 5 miliar rupiah dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda lagi yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 9 tahun. Atau apabila terdakwa membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti. 5. Menyatakan barang bukti berupa barang bukti dalam lampiran 1 surat tuntutan ini nomor urut L1 sampai dengan nomor urut L19.4 dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Joni Geral Plate. Barang bukti dalam lampiran 1 surat tuntutan ini nomor urut A1 sampai dengan nomor urut CF.1 dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Joni Geral Plate. Barang bukti dalam lampiran 2 surat tuntutan ini nomor urut 1.1 sampai dengan nomor urut 10.3 dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Joni Geral Plate. Barang bukti dalam lampiran 2 surat tuntutan ini nomor urut 11.1 sampai dengan nomor urut 11.16 tetap terlampir dalam berkas perkara. Barang bukti dalam lampiran 2 surat tuntutan ini nomor urut 12.1 sampai dengan nomor urut 13.11 dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Joni Geral Plate. Barang bukti dalam lampiran 2 surat tuntutan ini nomor urut 14.1
sampai dengan nomor urut 14.23 tetap terlampir dalam berkas perkara. Barang bukti dalam lampiran 2 surat tuntutan ini nomor urut 15.1 sampai dengan nomor urut 21.27 dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Joni Geral Plate. Barang bukti dalam lampiran 2 surat tuntutan ini nomor urut 22.1 sampai dengan nomor urut 22.9 tetap terlampir dalam berkas perkara. Barang bukti dalam lampiran 2 surat tuntutan ini nomor urut 23.1 sampai dengan 44.2 dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Joni Geral Plate. Barang bukti dalam lampiran 2 surat tuntutan ini nomor urut 1.1 sampai dengan nomor urut 17.1 dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Joni Geral Plate. Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 1.1 sampai dengan nomor urut 1.17 dirampas untuk negara. Barang bukti dalam lampiran 3 surat tuntutan ini nomor urut 1.18 sampai dengan 1.28 tetap terlampir dalam berkas perkara. Barang bukti dalam lampiran 3 surat tuntutan ini nomor urut 1.29 sampai dengan 1.29 kami ulangi dirampas untuk negara. Barang bukti dalam lampiran 3 surat tuntutan ini nomor urut 1.30 sampai dengan 1.32 tetap terlampir dalam berkas perkara. Barang bukti dalam lampiran 3 surat tuntutan ini nomor urut 2.1 sampai dengan 2.2 dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Muhammad Feryadi Mirza. Barang bukti dalam lampiran 3 surat tuntutan ini nomor urut 3 dipergunakan dalam perkara atas nama Windy Purnama. Barang bukti dalam lampiran 3 surat tuntutan ini nomor urut 6 dirampas untuk negara. Barang bukti dalam lampiran 3 surat tuntutan ini nomor urut 7.1 sampai dengan 8.4 dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Elvano Hatorangan. Barang bukti dalam lampiran 3 surat tuntutan ini nomor urut 9 dipergunakan dalam perkara atas nama Jimmy Setiawan. Barang bukti dalam lampiran 3 surat tuntutan ini nomor urut 10.1 dirampas untuk negara. Barang bukti dalam lampiran 3 surat tuntutan ini nomor urut 11.1 sampai dengan 11.3 dirampas untuk negara. Barang bukti dalam lampiran 3 nomor urut 12.1 sampai dengan nomor urut 12.2 dipergunakan dalam perkara atas nama Jimmy Setiawan. 6. Menghukum terdakwa Anang Ahmad Latif membayar biaya perkara sebesar Rp10.000. Demikian surat tuntutan kami bacakan dan serahkan dalam sidang hari ini, Rabu tanggal 25 Oktober 2023, penuntut umum ditandatangani. Lanjut, Pak Joni Geral Plate, silakan. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk kehadiran surat tuntutan pidana nomor register perkara PDS 24-1.14-FT.1.14-06-2023 yang terhormat Ketua dan anggota Majelis Hakim, tim penasihat hukum dan terdakwa yang kami hormati, sidang pengadilan yang kami muliakan. Sesuai dengan ketentuan pasal 182 ayat 1 KUHP, kami penuntut umum akan menyampaikan tuntutan pidana terhadap terdakwa Joni Geral Plate sebagaimana identitas lengkap sesuai dalam surat dakwaan yang dibenarkan oleh terdakwa di muka persidangan yang mulia ini. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan pasal 182 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, pasal 2 ayat 1 jungto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP serta undang-undang yang bersangkutan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara
atas nama terdakwa Joni Gerard Plate memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Joni Gerard Plate terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 2 ayat 1 Yungto pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan primer. 2. Menjatuhkan pidana pokok terhadap terdakwa Joni Gerard Plate berupa pidana penjara selama 15 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di rutan. Pidana denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 tahun. 3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar 17.848.308.000 rupiah dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 7 tahun dan 6 bulan. 4. Menetapkan barang bukti berupa barang bukti sebagaimana terdapat dalam lampiran 1 berkas perkara ini, yakni nomor urut 1.1 dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Yohan Suryanto. 2. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam lampiran 1 berkas perkara ini nomor urut 1A dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Yohan Suryanto. 3. Barang bukti yang terdapat dalam lampiran 2 berkas perkara atas nama terdakwa Anang Ahmad Latif yakni nomor urut 1.1 dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Yohan Suryanto. 4. Barang bukti dalam lampiran 2 berkas perkara atas nama terdakwa Anang Ahmad Latif yaitu nomor urut 12.1 dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Yohan Suryanto. 5. Barang bukti terdapat dalam lampiran 2 berkas perkara atas nama terdakwa Anang Ahmad Latif yakni nomor urut 15.1 dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Dr. Yohan Suryanto. Barang bukti terdapat dalam lampiran 2 berkas perkara atas nama terdakwa nomor urut 23.1 dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Yohan Suryanto. 7. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam lampiran berkas perkara atas nama terdakwa nomor urut 1.1 nomor urut 17.1 dipergunakan dalam perkara atas nama Yohan Suryanto. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam lampiran 2 berkas perkara terdakwa nomor urut 1.1 dipergunakan atas nama terdakwa Yohan Suryanto. Barang bukti yang terdapat dalam lampiran 2 berkas perkara atas nama terdakwa Joni Gerard Plate yakni nomor urut 2.1, nomor urut 2.7, nomor urut 2.15, nomor urut 2.17, nomor urut 2.19, nomor urut 2.24, nomor urut 2.25, nomor urut 2.28, nomor urut 2.29, nomor urut 2.31, nomor urut 2.34, nomor urut 2.35, nomor urut 2.36 dikembalikan kepada Ati Pirihantini. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam lampiran 2 berkas perkara atas nama terdakwa yakni nomor urut 2.4, nomor urut 2.13, nomor urut 2.14, nomor urut 2.16, nomor urut 2.18, nomor urut 2.20, nomor urut 2.23, nomor urut 2.26, nomor urut 2.27, nomor urut 2.30, nomor urut 2.32 dan nomor urut 2.33 dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Yohan Suryanto. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam lampiran berkas perkara atas nama terdakwa yakni nomor urut 3.1, nomor urut 3.6, nomor urut 3.8, nomor urut 3.17 dan nomor urut 3.18 dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Yohan Suryanto. Barang bukti yang terdapat dalam lampiran 2 atas nama terdakwa Joni Gerard Plate yaitu nomor urut 3.7, nomor urut 3.12, nomor urut 3.19 dan nomor urut 3.20 dikembalikan kepada Happy Endah Palupi. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam lampiran 2 berkas perkara atas nama terdakwa yakni nomor urut 3.13, nomor urut 3.14, nomor urut 3.15,
dan nomor urut 3.16 dirampas untuk negara. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam lampiran 2 berkas perkara atas nama terdakwa Joni Gerard Plate, yakni nomor urut 4.1 sampai dengan nomor urut 4.15 dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Yohan Suryanto. Barang bukti dalam lampiran 2 berkas terdakwa atas nama terdakwa, yakni nomor urut 5.1 sampai dengan nomor urut 5.16 dikembalikan kepada Maria Anaswarni SH. Barang bukti yang terdapat dalam lampiran 2 berkas perkara atas nama terdakwa, yakni nomor urut 6.1 sampai dengan nomor urut 6.3 dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Yohan Suryanto. Barang bukti dalam lampiran 2, yakni nomor urut 1 dikembalikan kepada Ahmad Desi Mulyanuddin. Barang bukti yang terdapat dalam lampiran 2 berkas perkara atas nama terdakwa, yakni untuk nomor urut 1 dikembalikan kepada Andi Wantoro. Barang bukti sebagaimana dalam lampiran 2 berkas perkara atas nama terdakwa, yakni untuk nomor urut 3 dikembalikan kepada Fasrin Sumantri. Barang bukti sebagaimana dalam lampiran 3 berkas perkara atas nama terdakwa, yakni untuk nomor 4 dikembalikan kepada Sensilaus Dore. Barang bukti yang terdapat dalam lampiran 2 berkas perkara atas nama terdakwa untuk nomor urut 5.1 dikembalikan kepada Ati Prihatini. Barang bukti yang terdapat dalam lampiran 2 berkas perkara atas nama terdakwa untuk nomor urut 6 dikembalikan kepada Sunaryo. Barang bukti yang terdapat dalam lampiran 2 berkas perkara atas nama terdakwa untuk nomor urut 7 dikembalikan kepada Litwina S. Putri Daideda. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam lampiran 2 untuk nomor urut 8 dikembalikan kepada Litwina S. Putri Daideda. Barang bukti dalam lampiran 2 berkas perkara atas nama terdakwa untuk nomor urut 9.1 dikembalikan kepada Maria Anaswarni SH. Barang bukti dalam lampiran 2 berkas perkara atas nama terdakwa untuk nomor urut 10 dikembalikan kepada Bambang Supriyanto. Barang bukti dalam lampiran 2 nomor urut 11.1 dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Johan Suryanto. Barang bukti dalam lampiran 2 untuk nomor urut 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3 dirampas untuk negara. 5. Membayar biaya perkara sebesar Rp10.000. Demikianlah tuntutan pidana ini kami bacakan dan serahkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini, Rabu tanggal 25 Oktober 2023. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan batin dan keteguhan iman kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam memutus perkara ini. Penuntut umum ditandatangani. Lanjut, Pak Yohan Suryanto, silakan dibacakan. Terima kasih Yang Mulia. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk keadilan surat tuntutan nomor register perkara PDS 18-M.1.14-FT1-14-FT05/2023. Majelis Hakim yang mulia, tim penasihat hukum yang terhormat, sidang pengadilan yang kami muliakan. Kami penuntut umum dengan perhatikan hasil pemeriksaan sidang perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Dr. Yohan Suryanto. Dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini, kami penuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Dr. Yohan Suryanto memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Dr. Yohan Suryanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat 1 Yunto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan primer penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap Dr. Yohan Suryanto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 tahun dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap dilakukan penahanan di rutan. 3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp250 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. 4. Membebankan terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp399.992.400 dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam jangka waktu 1 tahun, paling lama dalam jangka waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap
maka harta benda milik terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun, atau apabila terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti. 5. Menyatakan barang bukti sebagai berikut. 1. Barang bukti sebagaimana terlampir dalam lampiran 1 berkas perkara ini berupa dokumen nomor urut 1.1 dipergunakan, nomor urut Romawi 1.1 sampai dengan nomor urut Romawi 69.4 dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Galumbang Menak Simanjuntak. 2. Barang bukti sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini nomor urut A.1 sampai dengan nomor urut CF.1 dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Galumbang Menak Simanjuntak. 3. Barang bukti sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini nomor urut 1.1 sampai dengan nomor urut 10.3 dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Galumbang Menak Simanjuntak. 4. Barang bukti sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini nomor urut 12.1 sampai dengan nomor 13.11 dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Galumbang Menak Simanjuntak. Barang bukti sebagaimana terlampir dalam lampiran berkas perkara ini nomor urut 15.1 sampai dengan nomor urut 21.27 dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Galumbang Menak Simanjuntak. 6. Barang bukti sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini nomor urut 23.1 sampai dengan nomor urut 44.2 dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Galumbang Menak Simanjuntak. Barang bukti sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini nomor urut 1.1 sampai dengan nomor urut 17.1 dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Galumbang Menak Simanjuntak. Barang bukti sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini nomor urut 1.1 sampai dengan nomor urut 1.3 dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Galumbang Menak Simanjuntak. 9. Barang bukti sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini nomor urut 2.4 sampai dengan nomor urut 2.6, nomor urut 2.13 sampai dengan nomor urut 2.14, nomor urut 2.16, nomor urut 2.18, nomor urut 2.20, 2.26 sampai dengan nomor urut 2.27, nomor urut 2.30, nomor urut 2.32 sampai dengan nomor urut 2.33 dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Galumbang Menak Simanjuntak. Barang bukti sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini nomor urut 3.1 sampai dengan nomor urut 3.6. Kemudian nomor urut 3.8 sampai dengan nomor urut 3.11. Kemudian nomor urut 3.17 sampai dengan nomor urut 3.18 dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Galumbang Menak Simanjuntak. 11. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam lampiran 2 berkas perkara nomor urut 4.1 sampai dengan nomor urut 4.15 dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Galumbang Menak Simanjuntak. 12. Barang bukti sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini nomor urut 6.1 sampai dengan nomor urut 6.3 dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Galumbang Menak Simanjuntak. Barang bukti sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini nomor urut 11.1 sampai dengan nomor urut 11.3 dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Galumbang Menak Simanjuntak. 14. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam lampiran berkas perkara ini nomor urut 1.1 sampai dengan nomor urut 1.8 tetap terlampir dalam berkas perkara. 15. Barang bukti sebagaimana terlampir dalam surat tuntutan ini berupa uang, yakni nomor urut 1 berupa uang pecahan rupiah senilai 1.007.963.375 rupiah dirampas untuk negara. Nomor urut 2 berupa uang pecahan rupiah senilai 213.348.794 rupiah dirampas untuk negara dengan ketentuan untuk sejumlah uang sebesar 53.608.400 rupiah diperhitungkan untuk mengurangi kewajiban uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa Yohan Suryanto. 6. Menghukum terdakwa Dr. Yohan Suryanto untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000. Demikian surat tuntutan ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini Rabu 25 Oktober 2023. Penuntut umum ditandatangani. Selesai. Taruh di situ aja. Kalau
Kalau barang itu diserahkan. Yang dibacakan minta. Pak. Yang dibacakan minta satu yang dibacakan. Ya nanti taruh aja di situ. Tolonglah kan penuntut umum banyak tuh, diserahkan. Yang untuk majelis nanti aja pakai troli. Untuk majelis nanti pakai troli aja. Taruh situ aja. Oke? Itu ya. Oke, silakan duduk. Penuntut umum. Oke, Pak Amnang Ahmad Latif. Saudara sudah dengar ya? Intinya saudara dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer pasal 2 ayat 1 dan seterusnya. Dan kemudian juga pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang. Intinya saudara dituntut selama 18 tahun. Ya, dan seterusnya. Untuk jelasnya lihat di dalam uraian tuntutan pidana dari penuntut umum ya. Kemudian Pak Joni Gerard Plate, saudara sudah dengar, saudara dituntut selama 15 tahun. Ya. Kemudian membayar uang pengganti sebesar 17 miliar. Salah. Kalau tidak membayar uang pengganti, harta bendanya bisa disita. Kemudian juga kalau tidak mencukupi, harta benda tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama 7,5 tahun kalau nggak salah. Ya. Dan seterusnya, barang bukti dan seterusnya. Kemudian Pak Yohan Suryanto, saudara dituntut ringan 6 tahun. Ya. 6 tahun, kemudian uang sebesar berapa itu? 300 berapa juta. Ya. Kemudian kalau tidak membayar, tidak diganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 tahun. Itulah intinya. Untuk jelasnya lihat dalam tuntutan pidananya secara jelas ya, secara terperinci ada di situ. Oke, ini baru tuntutan pidana. Saudara terdakwa dan penasihat hukum terdakwa diberikan hak untuk membela diri, mengajukan pembelaan atau pledoi, ya, memberikan waktu 1 minggu. Pak Anang bisa bikin sendiri, Pak Joni Gerard Plate juga bikin sendiri, Pak Johan juga. Kemudian juga penasihat hukumnya ya, di samping penasihat hukumnya ya. Oke. Begitu, jelas? Jelas ya, Pak Joni? Nanti sidang tanggal 1, Pak. Ada yang mau disampaikan? Dari kami ada yang Tidak ada? Ada? Ada yang mulia. Mohon diperkenankan nanti untuk pledoi itu yang mulia. Kita di sidangnya masing-masing pembacaannya, sehingga kalau boleh mulainya pagi kan, biar terakomodir semua yang mulia. Ya, terima kasih yang mulia. Saya sebetulnya maunya seperti itu, Pak, biar jelas satu-satu. Tidak apa-apa, dari pagi ya, tanggal 1. Oke, Pak Anang Ahmad Latif dulu, kemudian penasihat hukumnya, kemudian Pak Joni Gerard Plate, dan kemudian Pak Johan Suryanto. Tanggal 1 kita sidang, hari yang sama, hari Rabu lagi, untuk pembelaan atau pledoi dari terdakwa dan penasihat hukumnya. Ada yang perlu disampaikan lagi, Pak? Cukup? Sebelum saya tutup sidang ini dari penuntut umum? Dari kami cukup yang mulia. Cukup? Oke. Begitu ya, Pak. Sidang kita tunda minggu depan. Hari yang sama, hari Rabu lagi, tanggal 1 November 2023. Jam 9 pagi. Ya, jam 9 pagi. Untuk membacakan pledoi dari masing-masing terdakwa dan para penasihat hukumnya. Ya, perintahkan kepada penuntut umum untuk menghadirkan lagi para terdakwa ke persidangan ini pada persidangan berikutnya dengan acara pledoi atau pembelaan dari terdakwa dan penasihat hukumnya. Sidang selesai dan ditutup.